Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Devi Usdiana Rosida, Magister Sains. Saya adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Isi dari video ini mencakup deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, sistem pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan sistem penilaian. Identitas mata kuliah, nama mata kuliah adalah blok rasional terapeutik. Bobot blok ini adalah 4 SKS, kode mata kuliah FK724. Mata kuliah ini diajarkan pada mahasiswa semester 7. Sifat mata kuliah adalah wajib. Deskripsi mata kuliah. Blok rasional terapeutik merupakan salah satu blok pada kurikulum pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mahasiswa yang menjadi peserta pada blok ini telah melalui 22 blok. Capaian pembelajaran mata kuliah. Sistem pembelajaran mata kuliah ini diampu oleh tim teaching dengan metode pembelajaran adalah student-centered learning. Sub CPMK dari blog ada nomor 1, mahasiswa mampu memahami konsep farmakokinetik, farmakodinamik, biofarmasetika, dan inkompatibilitas obat dalam proses pengobatan yang rasional. Materi yang diberikan untuk mencapai sub CPMK ini adalah farmakokinetik dan farmakodinamik, kemudian biofarmasetika dan inkompatibilitas obat. Materi pembelajaran untuk sub CPMK 2 meliputi drug discovery dan EBM, kemudian interaksi dan efek samping obat. Materi pembelajaran untuk sub CPMK 3 yaitu prescribing, bentuk sediaan obat, undang-undang obat, dan kefarmasian. Materi pembelajaran untuk sub CPMK 4, pengobatan pada kondisi khusus fisiologis, misalnya pada ibu hamil, menyusui, pediatri, dan geriatri. Kemudian pengobatan pada kondisi khusus patologis, yaitu pada pasien dengan gagal jantung, gagal ginjal, dan gagal hati. Materi pembelajaran pada sub CPMK 5, pengobatan penyakit sistem integumentum, muskuloskeletal, neurologi, psikiatri, sistem indera, dan respiratori. Pembelajaran untuk sub CPMK 6, rasionalisasi penggunaan antibiotik, AINS, dan kortikosteroid yang akan kami sampaikan pada video kali ini. Metode pembelajaran menggunakan problem based learning, yaitu diskusi kelompok dengan tutor, di mana mahasiswa diberikan skenario kasus sebagai pencetus dari munculnya masalah-masalah dari skenario tersebut, kemudian didiskusikan dan ditentukan sasaran pembelajarannya. Dilanjutkan juga dengan belajar mandiri, serta dilengkapi dengan konsultasi pakar untuk membantu pemecahan problem based learning yang belum selesai pada saat tutorial. Kemudian ada kuliah blok dengan active learning, yaitu diskusi dan pengajaran. Kemudian workshop penulisan resep, dibantu oleh seorang instruktur atau seperti dosen tutor yang nanti akan mengklarifikasi hasil diskusi mahasiswa mengenai resep yang tepat untuk skenario yang disajikan. Kemudian yang berikutnya adalah aktivitas laboratorium. Penilaian blok terbagi menjadi 5 item. Praktik mengajar. Kali ini kami akan menyampaikan rasionalisasi penggunaan antibiotik, analgetik, dan kortikosteroid.
kita masuk ke diskusi dan pembahasan. Ini untuk adik-adik yang mengikuti perkuliahan, mungkin dapat menyampaikan pendapatnya dulu. Kira-kira kenapa sih kelompok obat yang dibahas itu ada tiga, yaitu ada antibiotik, analgetik, dan kortikosteroid. Silakan salah satu atau salah dua bisa menyampaikan pendapatnya. Menyampaikan pendapat dokter. Ya, silakan. Jadi untuk tiga obat yang sering dibahas ini termasuk antibiotik, analgetik, dan kortikosteroid itu biasanya sering diobati pada pasien-pasien yang ada di sekitar itu karena biasanya sering digunakan untuk mengurangi rasa sakit pada pasien tersebut. Mungkin itu dokter. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih atas pendapat yang disampaikan. Nanti kita perjelas dalam pembahasan slide berikutnya. Oke. Tujuan pembelajaran, mahasiswa memahami pemberian antibiotik, analgetik, dan kortikosteroid secara rasional. Nanti akan dibahas latar belakang, definisi, kriteria, dan indikator, serta contoh pemberian obat yang tidak rasional. Latar belakang yang pertama berdasarkan artikel pada tahun 2022, yaitu bertempat pengambilan data ada di salah satu rumah sakit yang ada di Indonesia. Dari penggunaan antibiotik di rumah sakit tersebut dijelaskan 49% penggunaan antibiotik itu sudah sesuai dengan aturan, yaitu digunakan secara rasional. Sedangkan 50,91% penggunaan antibiotik pada pasien ditengarai dia belum rasional atau irasional. Kemudian dari artikel yang diterbitkan oleh PLOS ONE di daerah Brasil, di situ disampaikan bahwa penggunaan analgetik pada populasi itu cukup banyak. Kemudian dari salah satu artikel pada tahun 2021, di situ dijelaskan bahwa penggunaan kortikosteroid pada fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagian besar mengindikasikan belum rasional. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan penggunaan obat yang rasional? Menurut WHO tahun 1985, di situ disampaikan bahwa yang disebut sebagai pengobatan yang rasional yaitu satu, harus sesuai dengan kebutuhan pasien. Artinya pasien memang menderita penyakit dan penyebabnya itu adalah bakteri, sehingga pasien tersebut memiliki indikasi untuk diberikan antibakteri. Yang kedua adalah dosis yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan itu adalah sifatnya individual. Kemudian yang ketiga adalah lama pemberian obat itu harus cukup, gitu ya, terutama obat-obat yang dia butuh pemberian cukup lama, misalnya antibiotik, yang tidak bisa hanya diberikan 1 atau 2 hari. Kemudian yang berikutnya adalah harganya terjangkau. Kenapa sih antibiotik menjadi sering diberikan atau diresepkan? Yang pertama, kurangnya pemahaman. Ini kalau dari pihak masyarakat sendiri yang dia membeli langsung, ya mestinya karena mereka pemahaman terhadap penggunaan antibiotik belum betul, ya jelas saja merasa bahwa ketika diberikan antibiotik itu nanti pasti sembuh, ya. Padahal penyakit itu harus dilihat apakah betul-betul dia disebabkan oleh infeksi karena bakteri ataukah oleh yang lain. Sedangkan apabila itu adalah dari medis, maka harus diperbaiki bahwa apakah diagnosis yang telah dipilih dan ditegakkan itu memang sudah betul.
tidak hanya asumsi saja gitu ya. Kemudian faktor yang berikutnya adalah kurang percaya diri atau menggunakan antibiotik sebagai shotgun terapi. Mungkin beberapa kali akan ketemu pasien yang sudah beberapa kali mencoba mengobati sendiri atau periksa, kemudian belum membaik gitu ya. Kemudian ketika datang ke kita, eh, kondisi pasien memang belum bisa ditegakkan apakah dia penyebabnya bakteri atau bukan. Bisa jadi eh, dengan pemberian obat-obat yang dia hanya simptom saja, kita akan berpikir apakah pasien nanti bisa sembuh apa enggak ya gitu. Nah, akhirnya ya sudahlah, kasih antibiotik semoga udah baik gitu ya. Jadi tidak yakin bahwa dengan obat-obatan yang sudah diberikan tanpa antibiotik itu tidak yakin sembuh gitu ya. Nah, ini kembali lagi kepada diagnosis yang sudah ditegakkan di awal. eh, Sebenarnya apa sih antibiotik gitu ya? Kalau dilihat dari nama gitu ya, anti itu adalah melawan, kemudian biotik ya itu adalah kehidupan. Jadi antibiotik itu eh, melawan kehidupan. Artinya apa? Membuat mati gitu ya. Apa yang dibuat mati ya? Bakteri ya. Jadi sebenarnya antibiotik itu lawan ataukah teman gitu ya, kawan atau lawan ya. Menjadi note di sini, eh, demam itu tidak selalu menunjukkan bahwa pasien mengalami infeksi bakteri. Jadi harus ditelusur dan dikembalikan demamnya seperti apa, kemudian pemeriksaan sudah berapa hari, pemeriksaan fisiknya yang mendukung mana. Ya bila perlu harus diberikan pemeriksaan penunjang untuk betul-betul meyakinkan bahwa pasien ini terinfeksi bakteri apa enggak gitu ya. Jadi jangan berpatokan bahwa demam langsung antibiotik, itu adalah salah. Kemudian kenapa sih harus hati-hati dalam menggunakan antibiotik gitu ya? Eh, Kita harus waspada bahwa tadi antibiotik dia kerjanya adalah membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri yang menjadi penyebab sakit ya. Kalau pasien memang dia mengalami infeksi bakteri, it's okay. Kita memilih antibakteri yang dia masih sensitif gitu ya. Tapi kalau dia ternyata tidak disebabkan oleh eh, bakteri dan kita memberikan antibakteri secara sembarangan, ya nanti lama-lama bakterinya dia akan mengalami mutasi, adaptasi atau transfer gen yang akhirnya dia menjadi kebal terhadap suatu jenis atau beberapa jenis dari antibiotik sekaligus. Makanya nanti akan terjadi multiple drug resistant gitu ya, seperti penyakit TBC yang di MDR TB atau HIV yang sudah tidak respon dengan obat-obatan yang tersedia saat ini. Kemudian dengan pemberian antibiotik itu akan meningkatkan interaksi dengan obat lain karena otomatis kalau jumlah obat bertambah ya dia akan berisiko meningkatkan toksisitas. Kemudian pemilihan spektrum antibakteri, apakah yang luas atau yang sempit. Begitu sudah tegak dia penyebabnya adalah infeksi bakteri dan jenis bakterinya jelas, maka yang paling baik adalah pilih yang spektrum sempit. Artinya nanti memang bakteri yang disasar hanya yang patogen yang menyebabkan sakit saja. Bakteri lain yang dia sifatnya komensal tidak ikut mati. Kemudian yang terakhir adalah efek samping yang tentunya ini tidak sedikit gitu ya akibat penggunaan antibiotik yang tidak diperlukan. Kemudian ini adalah terapi anti mikroba atau antibakteri sesuai dengan progresivitas penyakit. Nah, ini yang harus hati-hati adalah yang profilaksis ya. Profilaksis yaitu pasien belum mengalami infeksi tapi sudah diberikan antibiotik gitu ya. Kemudian yang preemptif ini juga harus hati-hati karena profilaksis dan preemptif sejatinya dia hanya diberikan pada orang-orang yang imunosupresan gitu ya.
dan berisiko tinggi mengalami infeksi. Misalnya orang-orang yang post transplantasi organ, gitu ya, yang mendapatkan obat-obat imunosupresan. Ketika ada demam, maka harus dilakukan penyaringan apakah memang itu bakteri atau bukan. Demam harus dihitung hari keberapa, kemudian apabila sudah memungkinkan atau dicurigai menderita suatu penyakit tertentu yang itu penyebabnya adalah bakteri, maka perlu dilakukan pemeriksaan penunjang, ya misalnya laboratorium darah rutin, atau urin rutin, atau darah lengkap. Kalau memang itu ada dugaan infeksi, ya harus dipertegas dari hasil lab itu apakah bakteri ataukah virus ataukah bukan ataukah yang lain. Jika diduga suatu infeksi bakteri, maka dijumpai ada predisposisi infeksi, kemudian ada fokus infeksi, misalnya ada abses, kemudian ada tanda atau gejala klinis infeksi berupa 3 dari 4 gejala klinis sebagai berikut, yaitu GCS-nya rendah gitu ya, kemudian saturasi oksigennya juga rendah, ada gangguan kardiovaskuler serta produksi urin yang kurang, ditambah 2 atau lebih dari penanda biologi infeksi, yaitu peningkatan leukosit, CRP, procalcitonin, atau transaminase serum. Jadi memang harus tegak bahwa ini adalah infeksi bakteri, baru diberikan antibiotik. Yang berikutnya adalah AINS, antiinflamasi non-steroid. Kapan sih penggunaan analgetik itu bisa rasional, gitu ya? Yang menjadi catatan di sini bahwa nyeri itu tidak selalu perlu diberikan analgetik, gitu ya. Jadi dikembalikan lagi nyerinya itu karena proses apa, gitu ya. Misalnya kalau nyeri itu terjadi akibat ulkus gaster, ya, dengan pemberian anti nyeri maka itu akan memperparah kondisi, gitu ya, karena salah satu efek samping dari penggunaan analgetik adalah menyebabkan gangguan gastrointestinal, ya, atau bisa menyebabkan ulkus gaster. Yang berikutnya adalah lihat kondisi klinis pasien. Apakah organ dalam pasien, ya, ginjal terutama, liver terutama, itu dalam kondisi baik-baik saja, dan ketika kita memberikan AINS itu tidak memperburuk kondisi klinis pasien. Yang berikutnya adalah dosis yang sesuai. Jadi harus disesuaikan apakah pasien impairment organ yang dosisnya harus diturunkan atau dia adalah geriatri, gitu ya, juga harus disesuaikan, ataukah dia dewasa muda, ataukah dia seorang pasien dengan kondisi khusus, misalnya ibu hamil atau menyusui, dan seterusnya. Kemudian hati-hati juga penggunaan analgetik yang lebih dari satu macam, ya, double atau bahkan multiple, gitu ya. Ingat efek sampingnya sangat berbahaya. Kemudian yang sangat penting yaitu monitoring. Ketika pasien setelah diberikan analgetik itu harus dimonitor dan dievaluasi apakah ada risiko alergi, gitu ya. Apakah ada efek samping lain yang muncul yang justru menambah kesakitan dari pasien, gitu ya. Yang berikutnya adalah kortikosteroid. Nah, kortikosteroid ini dia memiliki 3 efek utama. Yang satu dia sebagai antiinflamasi, kemudian yang kedua dia sebagai anti alergi, dan yang ketiga dia sebagai imunosupresan. Nah, efek kortikosteroid yang sebagai antiinflamasi ini memang banyak dimanfaatkan untuk mengurangi gejala inflamasi yang itu muncul pada pasien sehingga membuat pasien menjadi lebih nyaman, gitu. Itu adalah tujuan awalnya. Tetapi harus diperhatikan tidak setiap proses inflamasi itu harus diberi kortikosteroid, gitu ya. Jadi tidak harus, ya, lihat-lihat dulu. Kortikosteroid, ya, termasuk banyak disalahgunakan karena dia memiliki efek yang sangat sistemik, gitu ya. Jadi dia disebut sebagai obat dewa karena
berpengaruh terhadap hampir semua proses di dalam tubuh, terutama proses stres gitu ya. Efek sampingnya pun juga ketika itu disalahgunakan akan berbahaya sekali. Kemudian efek samping lain yang perlu diperhatikan adalah masking effect. Jadi karena kortikosteroid itu adalah menghilangkan inflamasi gitu ya, gejala inflamasi yang ada dan justru malah akan menutupi proses penyakit yang sebenarnya terjadi gitu ya. Karena sebenarnya inflamasi itu adalah menjadi alarm untuk proses penyakit yang selanjutnya. Apabila itu hilang, maka kecenderungan orang akan merasa, oh sudah sembuh gitu ya. Kenapa? Karena gejalanya sudah nggak ada. Padahal proses penyakitnya masih jalan terus ya. Kemudian karena kortikosteroid memiliki efek yang dia seperti steroid yang dikeluarkan oleh kelenjar adrenal dan dia memiliki fungsi penting dalam regulasi metabolisme tubuh, maka ketika kadarnya terlalu tinggi, dia akan menyebabkan gangguan metabolisme gitu ya pada banyak jaringan atau organ. Kemudian efek samping lain yang cukup banyak, tidak menguntungkan dan membahayakan, maka penggunaan kortikosteroid harus betul-betul sesuai indikasi. Efek samping kortikosteroid antara lain satu menginduksi glaukoma ya, di mana glaukoma ini bisa menyebabkan kebutaan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan kadar gula darah. Nah, kondisi ini akan memperburuk kondisi seseorang yang memang telah menderita diabetes mellitus. Efek samping lain dari kortikosteroid yaitu menyebabkan katabolisme protein, pembongkaran protein sehingga menyebabkan muscle weakness, kemudian mempercepat proses osteoporosis. Pada anak-anak bisa menyebabkan hambatan pertumbuhan, sedangkan pada kulit bisa menyebabkan skin atrophy. Kemudian bagaimana sih menggunakan kortikosteroid agar rasional gitu ya. Satu, tepat indikasi. Indikasinya apa saja ya? Nanti cukup banyak di slide berikutnya. Kemudian apabila digunakan lebih dari 2 minggu dosis besar gitu ya, harus dilakukan tapering of dose ya. Kenapa? Karena tadi dapat suplai besar dari luar, tubuh akan mengurangi produksinya. Tiba-tiba dihentikan, maka nanti tubuh akan mengalami gangguan ya. Kemudian hati-hati efek sampingnya. Nah, indikasi penggunaan kortikosteroid ya, ini cukup banyak. Kemudian kesimpulan dari materi hari ini yaitu alur penggunaan antibiotik yang rasional. Yang pertama adalah tegak diagnosis klinis. Kemudian diagnosis klinisnya itu harus mengarah kepada suatu penyakit yang dia etiologinya adalah memang bakteri. Kemudian pemeriksaan penunjang juga mendukung ke arah tersebut. Nah, kalau memang etiologinya adalah bakteri, maka pilih antibiotik yang paling tepat, gitu ya, berdasarkan empiris ataupun definitif, berdasarkan uji sensitivitas dan resistensi. Kemudian yang paling penting adalah edukasi pasien, bagaimana memilih dosis yang betul, kemudian lama penggunaan obat juga betul gitu ya, dan hati-hati efek samping yang muncul. Kemudian untuk alur penggunaan analgetik atau kortikosteroid yang rasional ya, diagnosis klinis penyakitnya apa, kemudian kira-kira penggunaan analgetik dan kortikosteroid ini adalah untuk terapi definitif atau simptomatik ya. Kira-kira diperlukan apa tidak, kemudian lihat juga komorbid pasien, kira-kira akan menambah parah apa enggak, kemudian pilih juga ini pasien perlu diberikan secara peroral atau topikal saja, kemudian hanya satu jenis saja agar tidak menambah kadar yang membahayakan, kemudian lama pemberiannya juga harus dibatasi karena efek samping bila jangka panjang itu sangat merusak sekali. Dan jangan lupa selalu dilakukan edukasi kepada pasien agar pasien tidak menyalahgunakan obat yang telah diberikan dan
tidak boleh menggunakan tanpa resep dari dokter. Kemudian untuk tugas pada materi hari ini adalah menganalisis skenario, kemudian menentukan diagnosis kerja, dan menentukan clinical reasoning-nya. Tugas yang kedua yaitu menganalisis resep yang sudah ada di bawah skenario tadi, kemudian ditandai dan ditentukan mana obat yang itu perlu diberikan dan mana obat yang tidak perlu diberikan, serta berikan clinical reasoning-nya. Tugas nanti dikumpulkan ke Maispada pada jendela tugas dan paling lambat adalah 20 November 2023 pada jam 24. Berikut adalah contoh dari tugas ya, skenario seorang laki-laki usia 40 tahun datang ke dokter dengan keluhan nyeri pada sendi ibu jari kaki kanan sejak 1 hari. Riwayat trauma tidak ada atau disangkal. Pada pemeriksaan fisik ditemukan vital sign dalam batas normal, kemudian status lokalis sendi ibu jari kaki kanan tampak merah, bengkak, teraba hangat, nyeri saat digerakkan, dan gerakannya terbatas. Sedangkan pada pemeriksaan penunjang didapatkan kadar asam urat darah adalah 10,2 mg per desiliter. Kemudian resep yang diberikan adalah paracetamol tablet 250 mg sejumlah 20 dengan aturan pakai 2 dd tab 1. Kemudian metilprednisolon tablet 4 mg sejumlah 10 dengan frekuensi 3 dd tab 1 dan allopurinol tablet 100 mg sejumlah 10 dengan signal 1 dd tab 2. Tugasnya adalah diagnosis pasien disertai clinical reasoning, kemudian analisis resep disertai clinical reasoning. Untuk contoh jawaban, diagnosis dari penyakit pasien tersebut adalah gout arthritis berdasarkan keluhan nyeri sendi pada ibu jari kaki, kemudian tidak ada riwayat trauma dan didukung dengan kadar asam urat darah yang 10,2 mg, yaitu melebihi nilai rujukan normal pada laki-laki yang kurang dari 7 mg per desiliter. Kemudian gout arthritis ini bersifat akut, dibuktikan dengan adanya tanda-tanda inflamasi yang mengarah ke kondisi akut, yaitu ada merah, bengkak, teraba hangat, nyeri, desak digerakkan, dan keterbatasan gerak. Kemudian dari analisis resep, penggunaan paracetamol sebagai anti nyeri itu sudah betul, tetapi dosis yang diberikan yaitu 500 mg dia kurang karena pasien pada skenario adalah seorang laki-laki dewasa. Kemudian frekuensi minumnya juga salah, mestinya 3 kali sehari atau bahkan boleh lebih dari 3 kali, bisa sampai 5 atau 6 kali per hari. Kemudian penggunaan metilprednisolon sebagai antiinflamasi karena kondisi pasien adalah mengalami inflamasi akut itu sudah betul, dosisnya juga sudah betul, dan frekuensi pemberiannya juga sudah betul. Sedangkan yang terakhir penggunaan allopurinol karena pasien kondisinya adalah gout arthritis akut, itu malah justru kontraindikasi pemberian allopurinol pada kasus gout arthritis akut.